Salam bocah petualang. Perkenalkan, namaku Ari, si Bolang dari desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Permainan ini namanya gendong bambu. Biar tambah seru, kita tambahkan tantangan angkut tepung untuk dipindahkan yuk. Karung tepung siapa yang terisi paling cepat dan banyak, dialah pemenangnya. Ayo, angkat baik. Tambah lagi semangatmu. Kita nggak boleh kalah sama tim lawan. Piye kok tiba we? Sisi lang. Kowe kok mlayu cepet temen lang. Malik mandet. Endi Usmane? Wedok dewa ana pemaine kok. Endi pemaine? Loh, jarek kok ana pemaine. Lah iki perwakilane Nyong. Kena golek kok iki kok perwakilan piye Lah iki kowe? sahabat jatine Nyong. Ora ento. Dwi, ada-ada saja. Lang. Ndang kowe. Apa, Mbak? Rene yo, Lang. Ono apa, Mbak? Lagi podo foto? Biasa Ya wis nek ngono ayo rewangi Mbak nggawa iki ning pabrik kerupuk ya. Yo. Dik, joy wangi. Jo. Ya wis, Rep. Dolanane wis, oh. Hayo, siapa yang kalau makan sukanya pakai kerupuk? Tenang, kali ini kalian pasti senang. Karena aku dan teman-temanku akan membantu Kak Mia di pabrik kerupuk milik keluarganya. Lokasinya nggak jauh kok dari kota Batang. Namanya Desa Kasepuhan alias Desa Kerupuk. Nah, selain kerupuk mie yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk persegi. Adonan dan cara pembuatannya sih sama, cuma alat presnya saja yang lebih kecil. Lucu ya? Karena sudah sangat terbiasa, tangan paman sangat cekatan dan terampil. Cepat sekali kerjanya. Tapi, ini kerja atau main-main ya? Kok malah mirip kuda-kudaan? Sip, jika semua tercetak dan tersusun rapi, adonan siap untuk dikukus. Tara! Ini dia alat pengukus raksasanya. Proses pengukusan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Lumayan lama ya. Apalagi kalau tumpukan eblek makin banyak. Sudah pasti tambah lama. Untuk perapian, Pak De menggunakan bara sekam. Selain lebih murah, bara sekam juga dinilai memiliki panas yang rata dan tahan lama. Setelah adonan matang, langsung deh dijemur. Proses ini memakan waktu minimal 2 hari dalam panas terik.
Yang unik dari kerupuk usek ini adalah cara menggorengnya. Menggunakan pasir pantai yang halus sebagai pengganti minyak goreng. Oh iya, agar memperoleh hasil yang baik, pasir yang digunakan untuk menggoreng tidak boleh sembarangan. Harus menggunakan pasir pantai atau pasir gunung yang telah disterilkan alias dibersihkan. Pasir ini digunakan supaya nggak menempel pada kerupuk yang bisa mengurangi cita rasanya teman. Karena digoreng menggunakan pasir, kerupuk usek dijamin bebas kolesterol. Sekarang waktunya membuat sego megono. Selain parutan kelapa, nangka muda yang dicacah kecil-kecil menjadi bagian penting dalam pembuatan megono. Jangan lupa siapkan bumbu-bumbunya juga, seperti bawang merah, cabai, daun jeruk, dan lain-lainnya. Campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan ya parutan kelapanya. Nah, setelah kelapa dibumbui, barulah susun rapi di atas nangka muda sambil dimasak. Bumbu diletakkan di atas supaya bumbu bisa turun dan meresap ke bawah. Kalau kalian datang ke Batang, belum lengkap rasanya kalau belum mencoba sego megono. Menurut sejarah, asal-usul makanan ini bermula dari sesaji untuk Dewi Sri sebagai penguasa padi pada zaman kerajaan Hindu. Ini dilakukan supaya hasil padi bisa melimpah dan makmur. Namun, seiring berjalannya waktu dan masuknya Islam zaman Mataram, nasi megono beralih fungsi dari sesaji menjadi hidangan untuk selamatan. Iya, seperti yang aku buat ini. Nasi megono untuk acara ritual adat turun tanah adik serintil. Kata mbahku, tedak sinten merupakan budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak sinten dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini diadakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Tedak berarti turun dan sinten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Makna upacara ini dilakukan supaya anak tumbuh mandiri dan mampu mewujudkan cita-citanya. Nah, seperti kataku tadi teman, tradisi ini dijalankan saat anak berusia hitungan ke-7 bulan dari hari kelahirannya dalam hitungan pasaran Jawa. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa hitungan 1 bulan dalam pasaran Jawa berjumlah 36 hari loh. Jadi bulan ke-7 kalender Jawa bagi kelahiran dedek bayi setara dengan 8 bulan kalender Masehi. Ini yang kami tunggu-tunggu dalam prosesi tedak sinten ini teman. Eits, jangan pergi dulu, karena Simba dan Bude akan menaburkan beras kuning yang dicampur dengan uang logam. Siapa mau uang? Perabot sekarang juga. Oh ya, ayo ambil sebanyak-banyaknya teman. Asik. Oh ya teman, saweran ini dimaksudkan agar anak kelak memiliki sifat yang dermawan. Kalau begitu, sering-sering aja ya dilakukan prosesi seperti ini. Aku tabung biar kaya nanti. Waktunya makan. Asik. Ini yang aku tunggu-tunggu. Nasi megononya enak sekali. Pulen dan terasa gurih. Unik juga ya bentuknya. Tahukah kalian, nasi tumpeng sudah ada di Indonesia sejak dulu, yaitu pada zaman kerajaan Hindu. Mereka membentuk kerucut
agar tumpeng menyerupai dengan bentuk Gunung Mahameru, yaitu tempatnya penguasa alam semesta. Bentuk kerucut itu lalu bermakna sebagai hubungan atau pengharapan terhadap penguasa alam semesta. Nah, setelah agama Islam datang, bentuk kerucut tidak ditinggalkan. Hanya saja maksud dan tujuannya yang sudah dirubah, yaitu bentuk syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Kerupuk useknya juga benar-benar gurih dan ada sedikit aroma bawangnya. Sungguh perpaduan yang ciamik. Ayo, lari teman-temanku. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini jalan menuju waduk, teman. Nah, itu dia sungai kecilnya. Lompat! Yeha! Air mengalir sampai jauh. Kita mengalir ikuti arus air ini saja. Asiknya, airnya segar sekali. Bermain tubing hampir mirip arung jeram di sungai. Seru dan sedikit bikin deg-degan. Awas, pegang kuat-kuat dan kalian ya. Salah sedikit bisa terjungkal. Makanya saat bermain tubing ini, keseimbangan sangatlah penting untuk kita jaga. Dan untuk mengatur arah cukup menggunakan kayuhan tangan kanan dan kiri. Teman di rumah, terus ikuti kami ya. Wih, hati-hati. Bisa menang gigi, balik. Yo, gimana Jobi? Yuk cepat jalan terus. Kita harus cari Pak De Teguh. Biasanya Pak De memang selalu ada di kebun. Kamu yang sabar ya, Wi. Lang. Kayak Pak De Teguh. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Untung saja kita bisa langsung bertemu Pak De Teguh. Wi, iki oyonge tek bolokku tugel lho, Pak De. Sampeyan iso menekke ora? Ya, engko tak benekke, tapi saurunge kuwi padha ngewangi Pak De ngumpulke kayu. Syukurlah, Pak De Teguh memang baik hati. Nah, ini dia pohonnya teman. Besar dan tingginya pas untuk menjadi bahan pembuatan wayang golek. Langsung saja kita tebang. Tahukah kalian, pohon sengon merupakan tanaman kayu yang tumbuh dengan cepat loh. Tingginya bisa mencapai 30 hingga 45 meter. Pohon sengon banyak digunakan untuk industri. Salah satunya mebel. Karena sifat kayunya yang baik, padat, berserat lurus, dan tidak mudah diserang rayap. Wah, hebat juga kamu sengon. Bengkel tempat Pak De Teguh bekerja. Sudah ratusan wayang golek berhasil Pak De buat. Banyak dalang kondang memesan wayang golek dari beliau loh. Karena hasilnya yang memang sudah terbukti bagus dan detail.
Yolah, langsung saja kita potong kecil kayu sengonnya. Pertama-tama untuk membuat sebuah wayang, Pakde harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Iya, mulai dari kepala atau wajahnya. Oh iya teman, kesenian wayang golek sebenarnya berasal dari Jawa Barat. Namun kini sudah menyebar hingga Jawa Tengah seperti desaku ini. Nama golek sendiri berkaitan dengan bahan baku pembuatan wayang ini, yaitu dari kayu. Harus teliti dan hati-hati saat membentuk wayang golek seperti ini. Wah, keren ya teman. Setelah dihaluskan, sekarang waktunya memberi warna. Ini sih bagian yang paling aku suka. Pemberian warna pada karakter wayang golek tergantung pada patron atau golongan mereka. Warna wajah untuk menandakan watak wayang. Warna pastel atau lebih lembut untuk yang berhati lembut namun wibawa. Sedangkan warna merah untuk karakter pemarah. Jadi, tidak boleh sembarangan dalam proses pemberian warna wayang golek ya teman. Sip, kepala sudah jadi. Sekarang kita lanjut membuat bagian badannya. Jika sudah terbentuk, lubangi kayu dengan besi panas. Penggunaan kayu panas akan membuat lubangnya lebih rapi dan kuat. Mantap dah, tinggal kita pasang tangannya. Kuatkan dengan benang ya. Lihat, tangan bolang sudah jadi. Dahulu Sunan Kudus menggunakan wayang golek untuk menyebarkan agama Islam, dan pada akhirnya ide wayang golek itu dibawa ke Cirebon. Pementasan wayang golek di Tanah Parahyangan dimulai sejak Kesultanan Cirebon berada di tangan Panembahan Ratu, yaitu cicit dari Sunan Kudus. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita pakaikan pakaian. Biar tambah bagus kalau orang Jawa bilang, alias ganteng. Dah, sekarang kamu bisa main lagi deh dengan wayang kesayanganmu. Lain kali, hati-hati ya Wi. Halo, Mas Dadi. Wah, bisa dolan karo aku, Pak De. Wah, sapa iki? Bolang, Pak De. Si bolang saka ndi? Si Watu. Si Watu arep nyang ndi? Mengkono ring alas. Luru apa ning alas? Turu makanan. Masuk nang alas luru makanan, sing bener bahaya. Turu bohong. Yo, betul nggon aku bae. Tapi memang benar, hal seperti ini patut kita lestarikan. Karena wayang golek asli kesenian Indonesia. Ayo, lanjut teman.